Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan laporan PKL bidang industri di CV Herbal Tama Persada Yogyakarta. Kami dari kelompok 3, Enggar Witaningrum, Rantika Diawahyuni, Ratna Paramita Lestari, Eviliana Indah Saputri. Tujuan dari PKL di CV Herbal Tama Persada Yogyakarta yaitu satu, perizinan untuk mengetahui cara melakukan perizinan UKOT. Yang kedua, CPOTB untuk mengetahui penerapan CPOTB di CV Herbal Tama Persada. Yang ketiga, marketing untuk mengetahui cara pemasaran di CV Herbal Tama Persada. Gambaran umum CV Herbal Tama Persada yaitu pendiri Herbal Tama Persada yaitu Bapak Nugroho Triharyono SSI APT. Tahun berdirinya Herbal Tama yaitu pada tanggal 27 April 2005 mendapatkan izin sebagai industri kecil obat tradisional atau IKOT. CV Herbal Tama Persada ini jenis UKOT 1 yaitu karena memproduksi obat tradisional dalam bentuk sediaan kapsul. Adapun beberapa produk yang sudah dihasilkan CV Herbal Tama Persada yaitu Savikra, Herbaltus, Sinensa, Pastribu, Herbadiaf, Raseta, Herbaset. Alur perizinan UKOT. Pemilik usaha melakukan pendaftaran melalui sistem OSS dengan memenuhi komitmen izin usaha. Setelah memenuhi persyaratan, maka akan diterbitkan izin usaha. Kemudian pemilik usaha memenuhi komitmen izin komersial atau operasional. Setelah memenuhi persyaratan, kemudian diterbitkan izin komersial atau operasional. Adapun 11 aspek CPOTB di Herbal Tama Persada yaitu 1. Manajemen mutu, 2. Personalia, 3. Bangunan fasilitas dan peralatan, 4. Sanitasi dan higien, kelima dokumentasi, keenam produksi, ketujuh pengawasan mutu, ke-8 pembuatan dan analisis berdasarkan kontak, ke-9 penyimpanan dan pengiriman OT, ke-10 penanganan keluhan, dan yang ke-11 infeksi diri. CPOTB di CV Herbal Tama Persada terbagi menjadi 3 tahapan. Tahap yang pertama yaitu sanitasi dan higien, terbagi menjadi sanitasi ruang dan peralatan, yaitu membersihkan ruangan dan peralatan yang digunakan setiap hari sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Lalu higien karyawan, di mana tenaga kerja CV Herbal Tama Persada menggunakan pakaian produksi, masker, sarung tangan, penutup kepala, serta mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan. Lalu ada dokumentasi di mana dokumentasi yang ada di CV Herbal Tama Persada itu dokumentasi bahan baku, pengemasan produk jadi, dan dokumentasi label penandaan pemeriksaan alat. Ini adalah tahap proses produksi di CV Herbal Tama Persada. Yang pertama adalah pengadaan bahan baku. Di CV Herbal Tama Persada menggunakan 2 sumber yaitu petani dan industri ekstrak bahan alam. Untuk dari petani akan dilakukan sortasi basah, yaitu memisahkan kotoran-kotoran atau bahan asing lainnya dari bahan segar. Lalu dilakukan pencucian untuk menghilangkan tanah dan pengotoran lainnya yang melekat pada bagian simplisia. Lalu dilakukan perajangan, yaitu untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Setelah itu dilakukan pengeringan, di mana CV Herbal Tama Persada mengurangi kadar air dengan menggunakan oven dan sinar matahari. Setelah itu akan dilakukan sortasi kering untuk memisahkan simplisia dari benda-benda asing yang terikut dalam proses pengeringan. Lalu dilakukan penggilingan untuk mengubah bentuk simplisia menjadi bentuk yang lebih kecil. Lalu akan dilakukan ekstraksi di mana CV Herbal Tama Persada menggunakan metode maserasi dengan penyari air. Pembuatan sediaan kapsul terbagi menjadi 2 tahap yaitu filling dan polishing. Lalu setelah itu akan dilakukan pengemasan dengan tahapan bottling, labeling, dan sering lalu akan menjadi produk jadi. Pengawasan mutu dilakukan di laboratorium internal. Pemeriksaan terhadap sampel berupa organoleptis, uji stabilitas berkala dari sampel tertinggal, derajat kehalusan, keseragaman bobot dari setiap batch, kode produksi kebocoran kemasan, dan tanggal kadaluarsa. Pengendalian mutu dilakukan mulai dari pemilihan bahan produk sampai dengan produk jadi. Selain itu dilakukan pengawasan saat pengemasan dan pengepakan serta penyimpanan produk yang sesuai dengan etiket yang tertera untuk menghindari produk mengalami penurunan kualitas. Sampel tertinggal disimpan di dalam laboratorium
kimia fisika. Penyimpanan obat di CV Herbal Tama Persada. CV Herbal Tama Persada memiliki 3 gudang sebagai tempat penyimpanan. Yang pertama adalah gudang bahan baku kotor, yang kedua adalah gudang bahan baku, yang ketiga adalah gudang ekstrak, di mana penataan bahan-bahan di gudang itu berdasarkan abjad agar memudahkan pencarian. Selain itu, pengelolaan di gudang CV Herbal Tama Persada menggunakan metode kombinasi antara FIFO atau First Expired First Out dan FIFO atau First In First Out. Berikutnya adalah tahap ketiga, yang pertama bangunan, fasilitas, dan peralatan. Di CV Herbal Tama Persada memiliki 3 area. Yang pertama, black area. Kegiatan yang dilakukan di black area meliputi perajangan, pencucian, dan pengeringan. Yang kedua adalah grey area. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengemasan primer, penimbangan bahan, sampling, dan preparasi sampel. Yang ketiga adalah wet area. Kegiatan yang dilakukan meliputi filling kapsul atau pengisian kapsul dengan serbuk simplisia, polishing kapsul yaitu pembersihan kapsul dari sisa-sisa serbuk yang menempel agar kapsul yang dihasilkan bersih dan mengkilap. Selanjutnya adalah inspeksi diri. Inspeksi diri di Herbal Tama jarang dilakukan. Hal ini karena penerapan penyempurnaan aspek CPOTB dilakukan secara bertahap. Selain itu, inspeksi diri di CV Herbal Tama Persada juga dilakukan secara rutin oleh BPOM dengan interval waktu setahun sekali. Selanjutnya adalah penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembalian produk, dan produk kembalian. Semua keluhan dan informasi lain yang berkaitan dengan kemungkinan terjadi kerusakan obat hendaklah dikaji dengan teliti sesuai dengan prosedur yang tertulis. Sampai saat ini, CV Herbal Tama Persada belum pernah melakukan penarikan kembalian produk jadi. Selanjutnya adalah personalia. Di CV Herbal Tama Persada memiliki 2 orang apoteker, kepala bagian produksi yang bertanggung jawab terhadap manajemen produksi dan kepala bagian pengawasan mutu yang bertanggung jawab dalam kontrol kualitas bahan baku hingga produk jadi, dan memiliki 7 karyawan produksi. Setiap minimal 6 bulan sekali diadakan pelatihan khusus untuk karyawan yang ditekankan pada sanitasi dan hygiene. Pemasaran di CV Herbal Tama Persada dilakukan dengan dua metode. Yang pertama adalah offline dan online. Metode offline dilakukan oleh SPG, konsultan kesehatan dan distributor dengan sistem pemasaran presentasi, penyuluhan, dan MLM. Kemudian metode online melalui sosial media seperti Facebook dan juga melalui website, iklan produk di YouTube, dan artikel kesehatan yang dipublikasikan serta promosi produk. Demikian presentasi dari kelompok 3. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.